Oke, itu dia seperti bintang dari Afgan. Masih bersama saya Pak Beto di acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng Yok. Dan sekarang waktunya kita baca Wikipedianya Afgan ya. Tadi kita sudah baca Wikipedianya Marcel. Dan tentunya yang segmen bahasa Inggris juga kita sudah baca Wikipedianya Taufik Batisa. Juga Agnes Mo. Dan sekarang Afgan ya. Dikenal secara profesional sebagai Afgan saja. Aduh sorry, CD gue udah hampir rusak. Hmm. Oke, ini albumnya Afgan ya, album yang berjudul The One ya. Dengan hit single Cinta Dua Hati tadi sudah dipasangin di segmen yang pertama bahasa Indonesia. Oke, ini albumnya. Afgan Shahreza nama aslinya. Kadang disebut juga hanya dengan Afgan. Lahir di Jakarta tahun 89. Adalah penyanyi dan aktor berkebangsaan Indonesia yang berasal dari suku Minangkabau. Oh, orang Minang toh. Anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Lola Purnama dan Lloyd Yahya ini merilis debut albumnya berjudul Confession Number One di bulan Januari 2008. Album yang diisi dengan 13 lagu ini kental terasa dipengaruhi pop, soul, R&B, dan jazz, serta mengandalkan lagu Terima Kasih Cinta. Oke, Afgan berdasarkan Wikipedia sekali lagi dibesarkan di tengah keluarga yang suka menikmati musik. Bahkan Afgan sejak di bangku sekolah menengah sudah sering didaulat untuk menyanyi meskipun selalu ditampiknya karena malu. Karirnya diawali ketika bersama teman-temannya berkunjung ke Wannabe Instant Recording Studio. Di studio ini mereka menyanyi dan merekamnya dalam CD untuk koleksi pribadi. Di luar dugaan ternyata Afgan terpantau oleh produser Wannabe Music Production yang langsung menawarinya rekaman. Awalnya ia sempat ragu tapi akhirnya menerima juga dan ia langsung masuk dapur rekaman. Ternyata album pertamanya diminati khalayak dan mampu menempati posisi tertinggi di tangga lagu hit radio dan televisi terkemuka di Indonesia. Kita lihat diskografinya ya. Diskografinya Afgan CD-CD atau album yang sudah ditelurkannya tahun 2008. Yang pertama itu Confession Number One. Lalu album ini The One di tahun 2010. Lalu Live to Love, Love to Live 2013. Sides 2016 dan Dekade 2018. Penghargaannya buset banyak banget ya. Uh, ini penghargaannya banyak sekali, ada sekitar coba 10, 20, 30, mungkin 30-an atau lebih ini ya. Salah satunya yang pertama-tama aja ya saya baca nih ya. Most Favorite Male Artist MTV Indonesia Award 2008, Artist of the Year MTV Indonesia Awards 2008, Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards Most Favorite Male Singer 2008, AMI Awards Best Solo Male Singer 2009, SCTV Music Awards Best Solo Album 2009, dan seterusnya. Banyak juga ini. Lalu filmografi. Oh iya, dia juga ini ya, aktor ya. Saya kurang tahu soalnya saya pas zamannya Afgan masuk dunia entertainment di Indonesia, saya udah tidak di Indonesia, jadi kurang terlalu tahu ya. Filmografinya Bukan Cinta Biasa tahun 2009, lagunya juga dia nyanyi ini, Bukan Cinta Biasa. Lalu Cinta Dua Hati tahun 2010. eh oh ini kalau ini dia pengisi album lagu tema saja, tidak sebagai aktor. Dalam Mihrab Cinta, eh oh sorry, Cinta Dua Hati juga sebagai aktor, sorry ya, bukan Cinta Biasa, dia juga sebagai aktor, Cinta Dua Hati sebagai aktor. Lalu Refrain 2013 sebagai aktor. Lalu 2016, oh wow, Gila Jiwa The Movie sebagai penata skrip, sutradara, dan penata musikal. Wow, wow, smart guy. Lalu tahun 2016 juga Sundul Gun, The Story of Kaskus sebagai aktor. Dia juga sempat muncul di seri web ya, Perfect Ten, dan juga Imperfect The Series. Oke, itu dia Afgan, dan kita sudah ada di akhir acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng Yok bersama saya tentunya Pak Beto dan juga Pak Johnson. Pak Johnson, Halo. masih melek kan? Ya. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Nanti kita akan pasangkan lagu terakhir tentunya. Tapi sekarang waktu kita untuk bincang-bincang Pak Johnson, dan kita mau Oke. bincang-bincang tentang Sriwijaya ya. Sangat sedih sekali mendengar berita Ya. ini, dan udah berapa kali ya Indonesia kecelakaan pesawat di awal tahun gitu loh Pak Iya. Johnson ya. Iya, enggak tahu kenapa ya. Sedih karena Hmm. awal tahun kan harusnya bahagia gitu Hmm. ya, ini Hmm. tahun yang baru dan lain sebagainya gitu ya. Saya baru beberapa waktu mendengar beberapa kenalan ya Hmm. yang juga meninggal di beberapa waktu ini gitu ya. Itu sudah cukup sedih ya, meninggal karena sakit sih ya. Hmm. Eh, itu sudah cukup sedih ya. Lalu kemudian, dan itu bukan karena COVID ya. Hmm. Cukup sedih karena meninggal di eh, suasana tahun baru. Lalu kemudian
melihat berita tentang yang meninggal karena COVID juga sedih gitu ya. Iya. Dan ini saya rasa lebih shocking lagi ya, Hmm. karena bagaimana ya puluhan orang gitu ya di dalam itu pesawat, totalnya 62 orang ya, hilang begitu saja gitu ya. Dan cerita-cerita yang sudah beredar di secara viral ya di dunia maya juga, dan juga berita-berita yang sudah muncul di TV di Indonesia cukup menyedihkan Pak Johnson ya. Ada yang seorang kepala keluarga ya menantikan untuk istrinya datang dengan 3 orang anaknya, ya alhasil ya nggak muncul-muncul loh istri dan anaknya, dan tentunya menjadi histeris gitu ya. Lalu ada tadi saya sudah sempat melihat juga yang videonya viral ya, yang dipercaya sebagai salah satu korban penumpang di dalam pesawat tersebut. Dia sempat bikin video, Insta video Pak Johnson, masukin ke Instagram, bye-bye sama keluarganya waktu masih di Jakarta, dan ternyata ya itu bye-bye yang terakhirnya gitu ya. Ini cukup sedih sih ya. Saya nggak kebayang yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan Pak Johnson gitu ya. Sekali lagi karena hal seperti ini tentunya tragis ya. Dan tentu yang namanya ditinggalkan orang yang kita kasih tragis sih ya. Contohnya kayak kehilangan orang tua atau siapapun itu tragis. Bagaimanapun caranya ya Pak Johnson ya. Tapi saya rasa ini akan cukup berat. Kenapa? Karena ini kan diberitakan terus nih Pak Johnson, gitu ya. Jadi mau coba move on juga susah gitu loh. Karena terus masuk berita gitu ya Pak Johnson ya. Dan kalaupun sudah move on nih, berita itu nggak akan hilang di internet. Apalagi zaman sekarang kan Pak Johnson, ya kan. Tulis Sriwijaya Air. Maksudnya mau cari website yang muncul berita ini lagi nanti, walaupun 5 atau 10 tahun yang akan datang gitu. Saya nggak tahu. Maksudnya bagaimana dengan Pak Johnson sendiri kira-kira dengar kejadian tentang Sriwijaya Air ini jatuh, rasanya gimana? Kaget atau gimana? Kaget. Dan juga kenapa kejadiannya di awal tahun ya. 1-2 tahun jadilah gak ada Iya. kejadian lagi. Iya. Itu. Ya nggak bisa apa-apa sih ya, tapi ya yang namanya takdir ya. Iya. Artinya sudah jadi suratan Tuhan ya. Jadi waktu kita kapan berakhirnya itu memang sudah jadi suratan Tuhan, bagaimanapun caranya itu. Tapi ya sekarang kita cuma bisa berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan supaya dikuatkan, diberikan ketabahan gitu ya. Betul, ya. Waktunya sudah habis, jadi mohon maaf kita harus berpisah dulu saat ini. Tapi sekali kita akan akhiri dengan mendoakan para keluarga yang ditinggalkan ya, biar kiranya kekuatan Tuhan menjadi bagian daripada keluarga yang ditinggalkan ini gitu ya. Dan saya berharap Indonesia punya aviation industry akan menjadi semakin baik ya. Kita belum tahu sih saat ini, masih dicari black box-nya, jadi belum tahu apa yang menyebabkan secara pasti kejadian ini. Tapi ya harap-harap ini semakin berkurang terjadi di masa yang akan datang. Kalau perlu jangan terjadi lagi sebetulnya. Tapi seperti saya katakan ya, kecelakaan memang bisa terjadi. Jadi ya kita turut berbelasungkawa dan juga biar kiranya Tuhan yang menguatkan mereka. Oke? Segitu saja dulu, kita akan berpisah. Kubang-kubang semuanya yang ada di luar dan juga yang ada di dalam sana. Oke? Untuk yang di Macau dan di Hong Kong, cuaca masih tetap dingin, tetap jaga kehangatan ya Pak Johnson ya. Oke, sampai jumpa minggu yang akan datang. Goodbye. Saya pasangkan lagu terakhir, sebuah lagu dari bukan Afgan tadi sudah ya. Lagu terakhir saya dari Marcel featuring Dewi Sandra dengan judul Tanpa Kata. Salam Indonesia, sampai ketemu minggu depan. This is Tanpa Kata.